seorang tukang cat yang dihina habis-habisan oleh mantan istrinya, ternyata adalah pemilik perusahaan konstruksi besar. Saat ia memutuskan untuk membuka rahasianya, kejutan seperti apa yang menanti mantan istrinya? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Senja merayap, memeluk kota dengan rona jingga yang pucat. Yusuf, 40 tahun, menyeka keringat di dahinya dengan lengan kaos lusuh. Aroma cat akrilik dan debu menguar dari setiap pori-pori bajunya, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Hari itu, ia baru saja menyelesaikan pengecatan ulang sebuah rumah tua. Tangan kanannya masih menggenggam kuas, sementara tangan kirinya menepuk-nepuk celana kerjanya yang penuh noda. Ia memandangi hasil kerjanya, sebuah kepuasan yang sederhana namun tulus. Dinding-dinding yang semula kusam kini bersinar dalam balutan warna putih gading. Ia adalah seorang seniman bagi dirinya sendiri, meski kanvasnya hanya berupa tembok dan kuasnya adalah alat pekerja kasar. Hidup Yusuf memang sesederhana itu. Ia tidak memiliki mobil mewah, tidak pula mengenakan pakaian bermerek. Sebuah motor tua menjadi satu-satunya kendaraan yang mengantar dan menjemputnya dari setiap lokasi kerja. Gaji yang ia peroleh pas-pasan, cukup untuk menyambung hidup dan sesekali mengirim uang untuk orang tuanya di desa. Namun, di balik segala keterbatasan itu, ada sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli. Ketulusan dalam bekerja, senyum yang tak pernah luntur, dan sebuah hati yang lapang. Siapapun yang mengenalnya akan merasakan aura damai yang dipancarkannya. Mereka tidak tahu, di balik senyum itu, tersimpan luka yang begitu dalam, luka dari sebuah pengkhianatan yang memudarkan seluruh warna-warni hidupnya. Sore itu, dalam perjalanan pulang, Yusuf memutuskan untuk mampir ke sebuah minimarket. Ia ingin membeli sebotol air dingin untuk menghilangkan dahaga. Tepat saat ia melangkah masuk, sebuah mobil sport berwarna merah mencolok berhenti di depan minimarket. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar dengan anggunnya. Rambutnya terurai rapi, gaunnya mahal, dan perhiasan berkilau di leher dan pergelangan tangannya. Aroma parfumnya yang kuat seketika memenuhi udara. Yusuf terpaku. Jantungnya berdebar, bukan karena kekaguman, tetapi karena sebuah ingatan yang begitu menyakitkan. Wanita itu adalah Rina, mantan istrinya. Yusuf berusaha menghindar, ia menundukkan kepala, berharap Rina tidak melihatnya. Namun, takdir berkata lain. Rina menoleh ke arahnya, dan senyum sinis tersungging di bibirnya. Yusuf, panggilnya, dengan nada yang dibuat-buat terkejut. Astaga, masih juga jadi tukang cat, ya? Yusuf mengangkat kepalanya, mencoba mengendalikan emosinya. Rina, sapa Yusuf, suaranya pelan dan bergetar. Kenapa? Kaget lihat aku? Atau kaget melihat mobilku? Tanya Rina sambil mengibaskan kunci mobil di depannya. Seharusnya kamu dulu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau kamu bekerja lebih giat, mungkin kita tidak akan seperti ini, kan? Tambahnya dengan nada merendahkan. Aku bekerja keras, Rina, jawab Yusuf, mencoba mempertahankan martabatnya. Hanya saja jalan kita berbeda. Jalan berbeda. Rina tertawa, tawa yang terdengar sangat palsu. Jalan kita memang berbeda. Aku naik mobil sport, kamu naik motor butut. Lihatlah dirimu, bajumu penuh cat, kotor, dan dekil. Apa kamu tidak malu? Hinaan itu bagai ribuan jarum yang menusuk hati Yusuf. Ia tidak menjawab, hanya menatap Rina dengan mata penuh kesedihan. Kilas balik masa lalu tiba-tiba melintas di benaknya. Dulu, Rina adalah wanita yang mencintai kesederhanaannya. Wanita yang selalu mengatakan bahwa kekayaan bukan segalanya. Tapi kini,
Rina adalah orang yang sama sekali berbeda. Segala janji manis yang pernah terucap, kini luntur bersama warna-warna cat di bajunya. Aku sudah mendapatkan kebahagiaanku. Dan kamu? Sepertinya kamu tidak akan pernah bisa keluar dari kehidupan yang seperti ini, kata Rina lagi, suaranya penuh kemenangan. Ia melangkah masuk ke minimarket, meninggalkan Yusuf yang berdiri mematung di depan pintu. Hati Yusuf terasa hampa. Ia membatalkan niatnya untuk membeli air minum, rasa haus di tenggorokannya kalah dengan perih di hatinya. Ia memutar badan, berjalan kembali ke motornya yang terparkir di pinggir jalan. Malam itu, di dalam kamar kontrakannya yang kecil, Yusuf duduk di lantai, bersandar di dinding. Ia memandangi tangan dan bajunya yang berlumuran cat. Kata-kata Rina terus terngiang, menusuk-nusuk kesabarannya. Kotor dan dekil, bisiknya. Namun, perlahan, senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Ada sesuatu di balik sorot matanya. Sebuah cahaya yang takkan pernah bisa dimengerti Rina. Sebuah rahasia besar yang tersimpan di balik penampilan sederhananya. Ia mengambil sebuah map berisi beberapa dokumen, membukanya perlahan. Di dalamnya, ada gambar-gambar sketsa bangunan mewah dan sebuah logo perusahaan konstruksi besar. Senyum Yusuf semakin lebar. Rina, bisiknya lagi, kali ini dengan nada yang jauh lebih kuat. Suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa warna yang luntur di bajuku ini jauh lebih berharga dari semua kemewahanmu. Ia kembali melipat dokumen itu, menaruhnya kembali ke dalam tasnya, dan memejamkan mata, membiarkan rencana besarnya berputar di kepalanya. Dinginnya malam terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah semesta ikut merasakan pedih di hati Yusuf. Ia mengendarai motor tuanya, membelah jalanan kota yang ramai. Lampu-lampu jalan memudar di pandangannya, digantikan oleh bayangan-bayangan masa lalu yang berkelebat. Sejak pertemuan yang tak terduga dengan Rina, ingatan-ingatan itu tak henti-hentinya berputar di kepalanya, seperti sebuah film lama yang diputarkan ulang. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, saat mereka masih tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Dulu, Rina adalah sosok yang sederhana. Rambutnya selalu digelung asal-asalan, wajahnya tanpa polesan riasan tebal, dan senyumnya tulus. Ia seringkali menemani Yusuf bekerja, membawakan bekal, dan menyemangatinya dengan kata-kata hangat. Aku tidak butuh harta, Mas. Aku cuma butuh kamu. Begitu Rina selalu berkata, dengan mata berbinar-binar. Namun, perlahan, janji itu mulai memudar. Ketika Yusuf mulai merintis usaha catnya dari nol, Rina mulai memperlihatkan perubahan. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang suaminya lebih mapan. Ia mulai menuntut sebuah gaun mahal, tas baru, perhiasan. Yusuf berusaha keras untuk memenuhi semua permintaan itu, bekerja siang dan malam, mengambil semua pekerjaan yang datang kepadanya. Ia pikir, dengan begitu, ia bisa mempertahankan kebahagiaan mereka. Tapi, ambisi Rina seperti jurang tak berdasar. Semakin diisi, semakin ia menuntut lebih banyak. Hingga pada suatu malam, Rina meluapkan semua kekecewaannya. Aku lelah, Yusuf. Aku lelah hidup seperti ini. Aku butuh kepastian, bukan janji-janji kosong, teriak Rina. Kata-kata itu menancap di hati Yusuf. Sebuah pukulan telak yang meruntuhkan semua harapan. Tak lama setelah itu, Rina menggugat cerai. Ia pergi meninggalkan Yusuf, seolah semua kenangan manis di antara mereka tidak pernah ada. Yusuf tidak bisa menahan Rina. Ia hanya bisa melihat punggung mantan istrinya yang menjauh, membawa serta sebagian besar hatinya. Sejak itu, Yusuf tidak pernah lagi jatuh cinta. Ia menutup hatinya rapat-rapat, mengalihkan seluruh energinya untuk bekerja, dan bekerja. Ia membangun kembali dirinya dari puing-puing kehancuran, bukan demi Rina, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit. Pagi menjelang, matahari bersinar hangat. Yusuf memarkir motornya di sebuah area konstruksi raksasa di pusat kota. Di sekitarnya, alat-alat berat beroperasi, para pekerja sibuk berlalu lalang, dan suara bising mesin memenuhi udara.
Ini adalah lokasi sebuah proyek pembangunan apartemen mewah yang menjadi perbincangan di seluruh kota. Yusuf tidak datang dengan seragam tukang catnya. Ia mengenakan kemeja polos dan celana bahan, penampilan yang jauh lebih rapi dari biasanya. Ia berjalan santai di antara para pekerja, menyapa beberapa dari mereka dengan ramah. Tidak ada yang terkejut melihat kehadirannya. Bahkan, beberapa dari mereka mengangguk hormat padanya. Yusuf memasuki sebuah bangunan kecil di sudut lokasi proyek. Di dalamnya, sudah menunggu beberapa orang pria yang mengenakan helm proyek. Mereka semua adalah kepala divisi dari proyek tersebut, dan mereka semua menatap Yusuf dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak Yusuf," sapa salah seorang dari mereka. "Laporan untuk hari ini sudah siap." Yusuf mengangguk, tersenyum kecil. Di ruangan itu, ia bukan lagi seorang tukang cat yang kotor dan dekil. Di sini, ia adalah sosok pengawas, seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya seluruh proyek. Ia mendengarkan laporan-laporan dari para bawahannya dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan detail yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam. Ia memberikan arahan-arahan yang jelas, menunjukkan karisma dan ketegasan seorang pemimpin. Di salah satu sudut ruangan, sebuah maket besar terbentang. Maket itu adalah gambaran akhir dari apartemen mewah yang akan dibangun. Ada sebuah nama perusahaan yang terukir di bawahnya, Citra Karya Group. Yusuf menatap maket itu dalam diam, senyum tipis terukir di wajahnya. Ini adalah impiannya, yang ia bangun dari nol. Sebuah impian yang tumbuh dari rasa sakit dan pengorbanan. Ia tidak pernah memberitahukan siapapun tentang proyek ini, terutama Rina. Ia ingin menjaga kerahasiaan ini sampai waktunya tiba. "Pak Yusuf, beberapa arsitek dan kontraktor dari luar kota akan datang besok. Mereka ingin melihat langsung progres pembangunan ini," kata salah satu bawahan Yusuf. "Baik," jawab Yusuf. "Siapkan semuanya. Saya akan meninjau langsung. Pastikan semuanya sesuai rencana." Ia menepuk pundak pria itu, memberi semangat. Ia berjalan keluar dari bangunan itu, kembali ke area proyek. Matahari semakin tinggi, dan bayangan-bayangan di bawahnya semakin pendek. Yusuf menatap ke arah langit, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Ia tahu, ia telah berhasil bangkit. Rina mungkin menganggapnya masih seorang tukang cat, tetapi di balik itu, ia telah membangun sebuah kerajaan. Dan kini, ia siap untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Rina, bahwa warna yang luntur di bajunya hanyalah sebuah topeng. Topeng dari kesuksesan yang ia raih dengan keringat dan air mata. 1 minggu berlalu sejak pertemuan tidak menyenangkan di depan minimarket. Yusuf menjalani hari-harinya seperti biasa, melakoni peran ganda sebagai tukang cat sederhana dan pemilik perusahaan konstruksi yang sedang naik daun. Sebagian besar waktunya dihabiskan di lokasi proyek, mengawasi setiap detail pembangunan dengan saksama. Proyek apartemen mewah itu kini sudah memasuki tahap pemasangan kerangka, dan Yusuf memastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak pernah absen, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Baginya, setiap detail adalah cerminan dari kerja kerasnya. Suatu sore, ia mendapatkan sebuah undangan. Bukan undangan biasa, melainkan undangan untuk sebuah pameran properti eksklusif yang diselenggarakan oleh para pengembang terkemuka di kota. Yusuf mengenakan setelan jas terbaiknya, yang jarang sekali ia pakai. Ia datang tidak sebagai Yusuf si tukang cat, tetapi sebagai sosok penting di balik proyek besar itu. Ia melangkah santai memasuki area pameran yang dipenuhi oleh maket-maket bangunan mewah dan foto-foto properti berkelas. Suara musik klasik mengalun lembut, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Saat ia sedang mengamati sebuah maket apartemen bergaya Skandinavia, sebuah suara yang sangat ia kenal menyapa dari belakang. "Yusuf, kamu di sini juga?" Yusuf menoleh, dan tatapannya bertemu dengan Rina. Mantan istrinya itu tampak jauh lebih anggun dari biasanya, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang berkilauan. Di sampingnya, seorang pria paruh baya tersenyum. Itu adalah suami Rina, Gunawan. Tangan Gunawan merangkul pinggang Rina dengan posesif. Rina menatap Yusuf dari atas ke bawah,
Senyum merendahkan kembali terukir di bibirnya. Wah, sudah naik kelas, ya? Dari celana kerja penuh cat, sekarang pakai jas, ujar Rina, matanya menelusuri penampilan Yusuf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tapi jangan salah, jas tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Yusuf, kamu tetaplah tukang cat. Yusuf tetap tenang. Ia balas tersenyum. Ada pekerjaan baru, Rina. Pengecatan interior untuk gedung ini, jawab Yusuf santai, merujuk pada pameran itu sendiri. Ia sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin melihat sejauh mana kesombongan Rina akan membawanya. Rina dan Gunawan tertawa. Pengecatan interior? Tentu saja. Lihatlah semua properti ini, kata Rina sambil menunjuk maket-maket di sekitarnya. Semuanya luar biasa. Kamu mungkin cuma bisa bermimpi memiliki salah satunya. Suamiku, Gunawan, sudah menginvestasikan uangnya di sini. Gunawan menepuk bahu Rina dengan bangga. Benar, kami datang untuk meninjau beberapa investasi masa depan kami. Properti di sini sangat menjanjikan. Yusuf mengangguk, tanpa menunjukkan emosi apapun. Di saat yang sama, seorang pria berjas rapi, yang ternyata adalah CEO dari perusahaan arsitektur ternama, menghampiri Yusuf. Ia menyapa Yusuf dengan penuh hormat. Selamat malam, Pak Yusuf. Saya senang Anda bisa hadir. Mari, ada beberapa hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Rina dan Gunawan terkejut. Mereka menatap Yusuf dengan bingung. Rina mengerutkan dahi, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Pak Yusuf, bisiknya. Yusuf hanya tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah Rina dan Gunawan. Aku harus pergi. Ada urusan pekerjaan yang lebih penting. Ia meninggalkan mereka, berjalan beriringan dengan CEO tersebut menuju sebuah ruangan privat. Di sana, mereka membahas detail proyek besar yang sedang digarap Yusuf. Proyek yang sama, yang menjadi pusat dari seluruh acara pameran ini. Dari celah pintu yang tidak tertutup rapat, Rina mengintip. Ia melihat Yusuf duduk di meja bundar bersama beberapa pengembang dan arsitek terkenal. Mereka semua mendengarkan Yusuf dengan saksama, mengangguk setuju dengan setiap kata yang diucapkannya. Rina merasa sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa seorang tukang cat mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Rasa penasaran dan cemburu yang campur aduk mulai menggerogoti hatinya. Ia menarik tangan Gunawan. Sayang, sepertinya kita salah orang. Dia itu Yusuf, tukang cat itu. Gunawan menepis tangan Rina. Sudahlah, Rina, jangan aneh-aneh. Mungkin dia hanya salah satu karyawan di sini. Namun, Rina tahu ia tidak salah. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Yusuf. Tatapan itu tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan ketenangan dan kekuatan. Malam itu, di tengah kemewahan pameran, Rina tidak lagi bisa menikmati kesenangan. Pikirannya dipenuhi oleh satu pertanyaan. Siapa sebenarnya Yusuf? Tebing keangkuhannya mulai retak. Dan Yusuf, ia sengaja membiarkan keretakan itu semakin membesar. Ia tahu waktunya akan tiba. Waktu di mana ia akan membuka tirai dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Desas-desus tentang sosok misterius di balik kesuksesan proyek pembangunan apartemen mewah mulai menyebar. Di kalangan elit kota, nama Citra Karya Group menjadi perbincangan hangat, namun identitas pemiliknya tetap menjadi misteri. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Rina menikmati hidupnya sebagai istri seorang pengusaha. Ia sering menghadiri berbagai acara sosial, memamerkan kemewahan yang ia miliki. Suatu hari, ia menerima undangan eksklusif ke sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Citra Karya Group. Dengan bangga, ia menerima undangan itu. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan status sosialnya kepada teman-temannya. Ia membayangkan dirinya akan menjadi pusat perhatian, berinteraksi dengan para pengusaha dan pejabat penting. Ia tidak menyadari, di balik undangan itu, ada sebuah drama yang sedang dipersiapkan. Malam acara tiba,
dan Rina tiba di lokasi acara dengan Gunawan. Ia mengenakan gaun malam yang berkilauan, dan Gunawan dengan setelan jas mahal. Rina menyapa beberapa kenalannya dengan senyum lebar, menceritakan betapa suaminya telah sukses berinvestasi dan betapa mereka sering diundang ke acara-acara bergengsi. Ia merasa di puncak dunia. Tapi, di sisi lain, di balik panggung utama, Yusuf tengah berinteraksi dengan para petinggi perusahaan, arsitek, dan investor. Ia mengenakan jas hitam sederhana, tetapi kehadirannya memancarkan aura wibawa yang tak bisa disembunyikan. Ia bukan lagi Yusuf si tukang cat. Ia adalah pemimpin. Selamat datang, Pak Yusuf. Sapa seorang arsitek senior. Saya yakin acara ini akan sangat sukses, berkat arahan Anda. Yusuf tersenyum. Terima kasih. Ini semua berkat kerja sama tim yang solid. Rina yang sedang menikmati hidangannya di sudut ruangan, secara tidak sengaja mendengar percakapan itu. Ia melihat ke arah panggung, dan pandangannya tertuju pada Yusuf. Pria itu tampak berbeda, tidak seperti Yusuf yang ia kenal. Ia melihat Yusuf berbicara dengan seorang pejabat kota, dan mereka terlihat sangat akrab. Rina mengerutkan kening. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi kekhawatiran. Sayang, bisik Rina pada Gunawan. Bukankah itu Yusuf? Gunawan menoleh. Mana? Jangan aneh-aneh. Mana mungkin tukang cat ada di sini? Mungkin kamu salah lihat. Tidak, itu dia. Aku yakin 100%. Rina bersikeras. Tapi kenapa dia ada di sini? Dan kenapa semua orang menghormatinya? Gunawan mencoba menenangkan Rina. Sudahlah, mungkin dia hanya salah satu staf yang kebetulan membantu di acara ini. Jangan sampai kamu terlihat aneh di depan para kolega kita. Rina tidak bisa tenang. Ia mengikuti Yusuf dari kejauhan. Ia melihat Yusuf naik ke panggung, dan MC mengumumkan kehadirannya. Dan kini, mari kita sambut pemilik Citra Karya Group, sosok visioner di balik proyek ambisius ini, Bapak Yusuf. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh ruangan. Rina dan Gunawan terkejut. Rina merasa tubuhnya lemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Jadi, selama ini, orang yang ia hina, yang ia anggap rendah, adalah pemilik perusahaan konstruksi besar yang mengadakan acara ini. Pukulan telak itu membuat Rina tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Yusuf berdiri di atas panggung, memberikan pidato dengan suara tenang dan percaya diri. Wajah Yusuf yang dulu ia kenal sebagai sosok sederhana, kini memancarkan karisma yang tak terbantahkan. Yusuf berbicara tentang visi perusahaannya, tentang kerja keras, dan tentang mimpi yang ia wujudkan. Pidato itu sangat menyentuh, dan Rina merasa malu. Selama ini ia memandang Yusuf dengan sebelah mata, menganggapnya tidak lebih dari seorang tukang cat, padahal di balik itu, Yusuf telah membangun sebuah kerajaan. Ia merasa harga dirinya hancur, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kembali dirinya sendiri. Pantaskah ia, dengan segala kesombongannya, mendapatkan kebahagiaan yang ia miliki? Sebuah pikiran yang menggelisahkan mulai merayap di hatinya. Dan malam itu, Rina tidak lagi peduli dengan kemewahan acara. Semua yang ia rasakan hanya kebingungan, penyesalan, dan ketakutan akan kebenaran yang mulai terungkap. Setelah acara amal yang menggemparkan itu, Rina tidak bisa tenang. Perkataan Gunawan yang menganggapnya paranoid tidak bisa menghilangkan keraguan di hatinya. Ia terus-menerus mencari informasi tentang Citra Karya Group dan nama pemiliknya. Semua sumber mengarah pada nama Yusuf, tetapi ia tidak bisa menemukan foto wajahnya dimanapun. Hal itu hanya membuat Rina semakin gelisah, bertanya-tanya mengapa Yusuf merahasiakan identitasnya. Sementara itu, Gunawan mulai menunjukkan sikap aneh. Ia seringkali menerima telepon rahasia dan wajahnya terlihat tegang. Rina mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan bisnis suaminya. Di sisi lain, Yusuf menghadapi masalah besar. Proyek apartemen mewah yang sudah berjalan lancar tiba-tiba menemui hambatan teknis yang serius. Sebuah kesalahan dalam perhitungan fondasi ditemukan, dan jika tidak segera diperbaiki,
seluruh bangunan akan berisiko. Biaya perbaikannya sangat besar, dan Yusuf dihadapkan pada pilihan sulit. Mengeluarkan dana pribadi yang sangat besar untuk memperbaiki kesalahan itu, atau memangkas biaya dengan risiko kualitas dan keselamatan. Yusuf mengadakan rapat darurat dengan para insinyur dan petinggi perusahaan. Suasana tegang, semua orang memberikan argumen mereka. Beberapa menyarankan untuk menutupi kesalahan itu dan menghemat biaya, namun Yusuf dengan tegas menolak. Tidak ada kompromi dengan kualitas dan keselamatan, katanya dengan suara berat. Kita akan perbaiki kesalahan ini, tidak peduli berapapun biayanya. Nama baik Citra Karya Group adalah segalanya. Mendengar keputusan Yusuf, para bawahannya terkejut. Mereka tidak menyangka Yusuf akan mengambil risiko sebesar itu. Namun, di dalam hati, mereka semakin menghormati integritasnya. Di tengah tekanan pekerjaan yang begitu besar, ponsel Yusuf berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya, dan suara Rina terdengar dari seberang. Suara itu tidak lagi terdengar sombong, melainkan sedikit panik. "Yusuf, ini aku," kata Rina. "Bisa kita bertemu?" Yusuf terkejut. "Ada apa, Rina?" "Suamiku, dia ada masalah. Dia butuh pinjaman. Aku tahu kamu punya teman-teman di perusahaan besar. Mungkin kamu bisa bantu aku?" tanya Rina. Suaranya terdengar memohon. "Aku butuh uang untuk menyelamatkan bisnis suamiku." Yusuf terdiam. Permintaan itu adalah sebuah tamparan keras. Rina, yang selama ini menghinanya, kini meminta bantuan kepadanya. Rina tidak tahu bahwa orang yang ia mintai bantuan adalah orang yang sama yang ia hina. Ia mendesah pelan. "Rina, aku tidak bisa membantu. Aku sedang sibuk," jawab Yusuf. Suaranya dingin. Ia tidak ingin memberikan Rina kesempatan untuk memanfaatkan dirinya lagi. Permintaan Rina itu semakin membulatkan tekad Yusuf. Ia tidak akan lagi menjadi sosok yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ia akan mengambil keputusan besar, keputusan untuk membuka tirai yang selama ini menutupi identitasnya. Masalah dalam proyeknya dan permintaan Rina telah menjadi pemicu yang sempurna. Ia kini memiliki kekuatan finansial dan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dan yang terpenting, ia memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Di balik semua tekanan dan masalah, Yusuf kembali ke apartemennya. Ia memandangi tangannya yang kini bersih, tanpa noda cat sedikit pun. Ia tersenyum miris. Tangan ini, yang dulunya kotor karena cat, kini adalah tangan yang memegang kendali atas sebuah kerajaan bisnis. Ia tidak pernah bangga akan kekayaannya, ia hanya bangga akan perjuangannya. Dan kini, ia akan menunjukkan kepada Rina bahwa kesuksesan yang ia raih jauh lebih mulia daripada harta yang hanya didapat dari hasil pernikahan. Ketegangan di kantor Yusuf mencapai puncaknya. Masalah fondasi yang ia temukan menjadi beban berat yang menghantui setiap langkahnya. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menganalisis setiap laporan dan mencoba menemukan solusi terbaik. Di tengah tekanan itu, ia memutuskan untuk mengambil alih langsung. Ia tidak lagi duduk di balik meja, tetapi terjun langsung ke lapangan, memantau perbaikan yang dilakukan oleh timnya. Keringat kembali membasahi bajunya, bukan karena cat, melainkan karena tanggung jawab besar yang ia pikul. Yusuf tahu, ini adalah ujian terbesarnya. Ujian yang akan menentukan apakah impian yang ia bangun dari nol akan runtuh begitu saja, atau justru berdiri kokoh. Di sisi lain, kehidupan Rina hancur berantakan. Ia baru saja mengetahui kebenaran yang mengerikan. Suaminya, Gunawan, telah mengalami kerugian besar dalam bisnis. Semua investasi yang dibanggakan Rina, yang membuat ia bisa hidup mewah, ternyata fiktif. Gunawan telah berbohong. Hutang menumpuk, dan kini mereka terancam bangkrut. Kemewahan yang selama ini ia pamerkan hanyalah ilusi. Perhiasan dan tas-tas mahal yang ia miliki tidak lagi terasa berharga. Ia merasa dunianya runtuh. Rina tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia selalu menganggap dirinya pantas mendapatkan segalanya. Dan kini, segalanya akan direnggut darinya. Dalam keputusasaan yang meluap,
Rina memutuskan untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Gunawan. Ia berharap bisa menemukan ketenangan, namun yang ia temukan hanyalah kenangan pahit. Langkahnya membawanya ke sebuah kedai kopi di pinggir jalan, tempat yang sangat sederhana. Tiba-tiba, ia melihat Yusuf. Pria itu duduk sendirian, menikmati secangkir kopi hitam. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan ketenangan. Rina tidak bisa menahan diri. Semua rasa frustasi, malu, dan marah yang menumpuk di hatinya meledak. Rina menghampiri meja Yusuf dan membanting tas tangannya ke atas meja. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kenapa, Yusuf? Kenapa hidupmu selalu lebih baik dari aku? Dulu kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu selalu tenang. Sekarang, kamu masih seperti ini sementara aku hancur," teriaknya, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekeliling. Yusuf mengangkat wajahnya, menatap Rina dengan tatapan yang sulit diartikan. "Rina, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Rina tertawa sinis, air mata mulai mengalir di pipinya. "Suamiku bangkrut. Semua uangnya habis. Apa kamu senang melihatku hancur seperti ini? Apa kamu puas?" Hinaan itu adalah puncak dari segalanya. Rina menyalahkan Yusuf, seolah semua kegagalannya adalah kesalahan pria itu. Yusuf terdiam sejenak. Ia melihat Rina yang dulu begitu anggun, kini terlihat rapuh dan dipenuhi amarah. "Rina, aku tidak pernah senang melihat penderitaan orang lain. Dan aku juga bukan penyebab kehancuranmu," jawab Yusuf, suaranya tenang, tetapi penuh penekanan. "Bukan. Tentu saja kamu penyebabnya. Seandainya kamu dulu bekerja lebih keras, seandainya kamu kaya raya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan menikah dengan pria yang ternyata penipu." Rina terus berteriak, melampiaskan semua kekecewaannya. Kamu hanya seorang tukang cat yang tidak punya apa-apa. Kamu tidak tahu betapa menderitanya aku sekarang." Pernyataan itu membuat Yusuf merasa sakit, tetapi juga memicu sesuatu di dalam dirinya. Ia tidak akan lagi menjadi karpet yang bisa diinjak-injak. Ia melihat Rina, mantan istrinya, yang kini berdiri di depannya, menuduhnya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Mata Yusuf kini tidak lagi menampilkan kesedihan, melainkan sebuah keputusan yang bulat. Ia menyeka air mata di pipi Rina dengan lembut, sebuah sentuhan yang membuat Rina terkejut. "Rina," kata Yusuf dengan suara rendah, "semua hinaanmu, semua kata-kata kasarmu, aku akan membalasnya." Rina mematung, menatap Yusuf dengan kaget. "Membalasnya? Dengan apa? Dengan cat di bajumu?" tanyanya. Suaranya kini kembali merendahkan. Yusuf tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. "Tidak, aku akan membalasnya dengan kenyataan. Kenyataan yang akan membuatmu mengerti bahwa kekayaan bukan segalanya, dan bahwa apa yang kamu lihat tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya ada." Ia bangkit dari kursinya, mengambil ponsel dari saku jasnya, dan menelepon seseorang. "Aku akan mengadakan peresmian proyek. Aku ingin kau datang, Rina, dan aku ingin kau membawa suamimu." Rina menatap punggung Yusuf yang berjalan menjauh. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud Yusuf. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang aneh. Ketakutan itu jauh lebih besar dari rasa malu dan frustasi yang ia rasakan. Ia merasa, ia baru saja melakukan kesalahan fatal, dan kini, ia akan menghadapi konsekuensinya. Undangan dari Yusuf untuk acara peresmian itu tiba keesokan harinya. Selembar kartu tebal dengan tinta emas bertuliskan, "Peresmian proyek apartemen Puri Kencana." Rina masih ragu, namun rasa penasaran dan ketakutan akan ancaman Yusuf mendorongnya untuk datang. Ia membujuk Gunawan, yang kini terlihat lesu dan putus asa, untuk menemaninya. Mereka datang dengan mobil tua milik Gunawan, yang jauh berbeda dari mobil mewah yang biasa mereka gunakan. Rina merasa malu, tetapi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat apa yang Yusuf rencanakan.
Acara peresmian itu diadakan di lokasi pembangunan apartemen mewah yang sama dengan yang pernah Rina datangi. Namun, kini tempat itu telah berubah total. Panggung megah berdiri di tengah lapangan, dengan tenda-tenda putih elegan yang dihiasi lampu-lampu kristal. Pagar-pagar besi yang tadinya hanya sebatas pembatas kini dihias dengan pita-pita sutra. Suara musik orkestra mengalun merdu, dan aroma bunga-bunga segar menyelimuti udara. Rina dan Gunawan berjalan canggung memasuki area acara. Rina mengenakan gaun sederhana yang ia beli beberapa tahun lalu, sementara Gunawan memakai setelan jas lamanya. Mereka merasa seperti orang asing di tengah-tengah kerumunan yang glamor. Mereka melihat para pengusaha, pejabat, dan selebritas yang datang dengan pakaian mewah. Rina merasa kecil. Semua kesombongan yang dulu ia miliki kini menguap begitu saja. Tiba-tiba, mata Rina menangkap sosok yang familiar. Yusuf. Pria itu berdiri di dekat panggung, menyambut para tamu terhormat dengan senyum ramah. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu yang pas di badannya. Aura wibawa dan karisma terpancar kuat dari dirinya. Rina merasa jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, ingin menyembunyikan dirinya. Namun, sudah terlambat. Yusuf melihatnya dan berjalan ke arahnya. "Selamat datang, Rina." Gunawan, sapa Yusuf, suaranya tenang. "Terima kasih sudah datang." "Jadi, ini yang kamu maksud?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Kamu yang mengadakan acara ini?" "Ya," jawab Yusuf singkat. Ia tidak ingin bertele-tele. Rina menatapnya, matanya dipenuhi kebingungan. "Tapi, bagaimana mungkin? Kamu kan tukang cat." Yusuf hanya tersenyum tipis. "Tukang cat itu adalah pekerjaanku. Hanya sebagian kecil dari diriku." Seorang asisten datang menghampiri Yusuf. "Pak Yusuf, sebentar lagi acara akan dimulai. Kita sudah siap," bisiknya dengan penuh hormat. "Baik, terima kasih," jawab Yusuf. Ia kemudian menoleh ke Rina dan Gunawan. "Aku harus ke panggung. Nikmati acaranya." Acara pun dimulai. Seorang pembawa acara wanita naik ke panggung dan mulai memberikan sambutan. Ia memperkenalkan proyek apartemen mewah itu dengan bangga, memuji desainnya yang modern dan fasilitasnya yang lengkap. Lalu, tiba saat yang ditunggu-tunggu. Dan kini, mari kita sambut orang yang menjadi otak di balik semua ini. Sosok visioner yang telah mengubah lanskap kota kita. Pemilik dari Citra Karya Group, Bapak Yusuf. Semua orang bertepuk tangan meriah. Rina melihat Yusuf melangkah naik ke panggung. Ia berdiri di podium, dan sorotan lampu mengikutinya. Rina tidak bisa menahan tangisnya. Ia melihat pria yang pernah ia buang, pria yang ia remehkan, kini berdiri di sana sebagai sosok yang dihormati dan dikagumi. Perasaan menyesal dan rasa malu yang luar biasa membanjiri dirinya. Ini bukan lelucon. Ini adalah kenyataan. Saat Yusuf mulai berbicara, suaranya yang tenang memenuhi seluruh ruangan. Ia tidak banyak berbicara tentang kekayaan, tetapi tentang mimpi, kerja keras, dan integritas. Ia tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi ia menceritakan bagaimana ia memulai dari nol, bagaimana ia membangun sebuah mimpi dari puing-puing kehancuran. Rina tahu, setiap kata itu ditujukan untuknya. Hatinya hancur, dan ia menatap Gunawan, suaminya yang terlihat sama putus asanya. Rina kini menyadari, ia telah meninggalkan berlian demi sebuah batu palsu. Dan kini, ia akan menghadapi konsekuensi dari semua kesombongannya. Pidato Yusuf di panggung peresmian berakhir dengan tepuk tangan yang menggema. Semua tamu berdiri, memberikan penghormatan kepada sosok yang di mata mereka adalah seorang visioner. Rina dan Gunawan masih terpaku di tempat, tidak bergerak. Mereka menyaksikan bagaimana Yusuf turun dari panggung dan disambut oleh para investor dan pejabat penting, seolah ia adalah seorang raja di tengah-tengah kerajaannya. Rina merasa tubuhnya lemas. Semua hinaan yang pernah ia lontarkan, semua cibiran yang pernah ia ucapkan, kini kembali menghantamnya seperti bumerang. Ia menatap Gunawan,
yang kini terlihat jauh lebih kecil dari dirinya sendiri. Wajah Gunawan pucat pasi, tak ada lagi senyum angkuh yang biasa menghiasi wajahnya. Yusuf melihat Rina dari kejauhan. Ia memberi isyarat kepada asistennya untuk menemuinya. Asisten itu mengangguk dan berjalan ke arah Rina dan Gunawan. "Bapak Yusuf ingin bertemu dengan kalian," katanya dengan sopan. Dengan langkah yang berat, Rina dan Gunawan mengikuti asisten itu. Mereka dibawa ke sebuah ruangan VIP yang mewah, di mana Yusuf sudah menunggu mereka. Di dalam ruangan itu, ada beberapa orang yang menatap Rina dan Gunawan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Wajah-wajah itu familiar bagi Rina. Mereka adalah para pengembang dan arsitek ternama yang ia lihat di pameran properti beberapa waktu lalu. Yusuf berdiri tegak di tengah ruangan. Ia menatap Rina, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan sebuah ketenangan yang dingin. "Rina, Gunawan," sapa Yusuf. "Terima kasih sudah datang." "Jadi, ini semua benar?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Kamu, pemilik perusahaan ini?" Yusuf mengangguk. Ia kemudian menoleh ke arah orang-orang yang ada di dalam ruangan. "Bapak-bapak, perkenalkan. Ini Rina, mantan istri saya. Dan ini Gunawan, suaminya." Rina merasa malu. Ia tidak bisa menatap wajah siapapun. Ia melihat tatapan bingung dan sedikit jijik dari orang-orang itu. Rina tahu, mereka pasti bertanya-tanya mengapa Yusuf memperkenalkan mereka. "Saya mengundang mereka hari ini untuk menunjukkan sebuah kebenaran," lanjut Yusuf. Ia berjalan ke arah Rina dan berhenti tepat di depannya. "Rina, kamu selalu mengatakan aku adalah seorang tukang cat yang miskin. Kamu mengatakan hidupku tidak akan pernah lebih baik dari ini." Rina menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yusuf. "Tapi lihatlah sekarang, Rina," kata Yusuf dengan suara rendah, tetapi penuh penekanan. "Tukang cat yang kamu hina ini adalah orang yang menciptakan proyek ini. Proyek yang kamu datangi dengan bangga, dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Tukang cat yang kamu buang adalah orang yang kamu minta bantuannya. Tukang cat yang kamu remehkan adalah orang yang lebih sukses daripada suami yang kamu banggakan." Setiap kata Yusuf bagaikan sebuah pukulan yang menghancurkan semua keangkuhan Rina. Ia mengangkat wajahnya, menatap Yusuf dengan mata penuh air mata. "Yusuf, aku..." Yusuf tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Gunawan. "Aku dengar bisnismu bermasalah, Gunawan. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa aku berikan." Gunawan membuka berkas itu. Matanya membelalak. Itu adalah dokumen yang menunjukkan bahwa hutang Gunawan telah lunas dan sebuah penawaran kerjasama dengan perusahaan Yusuf. Gunawan menatap Yusuf dengan kaget, tidak percaya. "Yusuf, kamu..." "Aku tidak ingin ada utang budi di antara kita," potong Yusuf. "Aku hanya ingin kalian tahu bahwa yang kalian lihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kenyataan, dan kesombongan hanya akan menghancurkan diri kalian sendiri." Rina merasa dunianya runtuh. Ia menatap Yusuf yang kini berdiri di depannya, bukan lagi sebagai tukang cat yang ia kenal, melainkan sebagai sosok yang karismatik dan berkuasa. Ia menyadari, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan di hadapan semua orang, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Ia telah meninggalkan berlian hanya untuk sebuah kerikil. Dan kini, ia hanya bisa menatap Yusuf dengan mata yang dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang tak terlukiskan. Inilah saatnya, karma telah datang. Malam peresmian itu menjadi malam terpanjang bagi Rina. Setelah meninggalkan acara, ia dan Gunawan pulang dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perdebatan, hanya suara tangis Rina yang pecah di dalam mobil. Gunawan, yang biasanya angkuh, kini hanya bisa menunduk, tak mampu berkata-kata. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Ketika mereka tiba di rumah, Rina berjalan gontai, matanya kosong. Ia menatap semua kemewahan di sekelilingnya.
sofa mahal, lukisan berharga, perabot yang mengkilap. Semua itu kini terasa hampa, hanya menjadi saksi bisu dari keangkuhan dan kebodohannya. Ia melihat wajahnya di cermin. Wajah itu tidak lagi memancarkan kebahagiaan, melainkan kesedihan dan penyesalan. Semua ini tidak ada artinya, bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia teringat semua perkataannya kepada Yusuf, semua cemoohan dan hinaan yang ia lontarkan. Air matanya kembali mengalir deras. Ia telah melukai hati seseorang yang tulus mencintainya, hanya demi mengejar fata morgana kekayaan. Ia menyesal. Menyesal karena telah meremehkan Yusuf. Menyesal karena telah meninggalkan pria yang berhati mulia, dan menyesal karena baru menyadari semuanya saat sudah terlambat. Rina mengambil ponselnya, tangannya gemetar saat ia mencari nomor Yusuf. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan semuanya. Namun, tidak ada jawaban. Yusuf tidak mengangkat teleponnya, seolah-olah ia telah menutup pintu komunikasi di antara mereka. Rina mengirim pesan singkat yang panjang, berisi permintaan maaf yang tulus dan pengakuan atas kesalahannya. Ia tahu, permintaan maaf itu mungkin tidak akan pernah bisa mengobati luka yang ia timbulkan, tetapi setidaknya, ia harus mencoba. Di sisi lain, Yusuf juga tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon apartemen mewahnya, menatap langit malam. Hatinya tidak merasa puas atau bangga. Sebaliknya, ia merasa hampa. Ia telah menunjukkan kepada Rina siapa dirinya yang sebenarnya. Ia telah membalas semua hinaan Rina, tetapi ia tidak merasa bahagia. Pria yang ia cintai dulu sudah tidak ada lagi, digantikan oleh sosok yang sombong dan materialistis. Ia melihat pesan dari Rina. Ia membacanya, dan hatinya terasa sakit. Ia tahu, Rina tulus meminta maaf, tetapi luka yang Rina torehkan terlalu dalam. Yusuf memutuskan untuk memberikan Rina ruang untuk merenung. Ia tidak akan membalas pesan itu, ia tidak akan menjawab teleponnya. Ia ingin Rina benar-benar memahami arti dari penyesalan. Beberapa hari berlalu, Yusuf fokus kembali pada pekerjaannya. Masalah fondasi yang sempat mengancam proyeknya berhasil diatasi dengan baik, berkat keputusan berani yang ia ambil. Perusahaan kini berada di jalur yang benar, dan reputasinya semakin kokoh. Namun, hati Yusuf masih terasa berat. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah berhasil membuktikan dirinya, tetapi ia tidak bisa mengembalikan masa lalu. Suatu sore, saat Yusuf sedang berada di kantor, sekretarisnya memberitahu bahwa Rina ada di lobi, ingin bertemu dengannya. Yusuf terdiam. Ia menimbang-nimbang. Haruskah ia menemuinya? Apalagi yang Rina inginkan? Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menemuinya. Ini adalah saatnya untuk menyelesaikan babak terakhir dari kisah mereka. Ini adalah saatnya untuk menutup buku lama, agar ia bisa memulai babak baru dalam hidupnya. Rina duduk di lobi kantor Yusuf. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya penuh tekad. Ketika Yusuf datang menghampirinya, ia berdiri, tidak lagi dengan sikap angkuh, melainkan dengan kerendahan hati. Yusuf menatapnya. Ia melihat Rina yang sesungguhnya. Wanita yang dulu pernah ia cintai, kini berdiri di depannya, tanpa topeng. Yusuf membawa Rina ke sebuah kafe di lantai dasar gedung. Keduanya duduk berhadapan dalam keheningan yang panjang. Rina tidak tahu harus memulai dari mana. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, kata Rina, suaranya pelan dan bergetar. Kamu menyelamatkan Gunawan. Kamu tidak seharusnya melakukan itu, setelah semua yang aku lakukan padamu. Yusuf mendesah pelan. Aku tidak melakukannya untukmu, Rina. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membiarkan kebencian mengendalikan hidupku. Aku hanya ingin semuanya selesai. Aku tahu, jawab Rina. Air matanya mulai menggenang. Aku tahu semua ini salahku. Aku dibutakan oleh ambisi. Aku terlalu sibuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau, sampai-sampai aku tidak menyadari berlian yang sudah ada di tanganku. Ia menatap Yusuf dengan tatapan penuh penyesalan.
Aku tahu kata maaf tidak akan bisa mengobati luka di hatimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Yusuf menatap mata Rina. Ia bisa melihat ketulusan di sana. Semua amarah dan kekecewaan yang ia rasakan selama ini perlahan-lahan luntur. Ia membiarkan hatinya yang membeku mencair. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, bukan senyum yang penuh kepahitan. Aku memaafkanmu, Rina, kata Yusuf. Aku memaafkanmu. Aku sudah lama memaafkanmu. Kata-kata itu bagai air sejuk yang menenangkan jiwa Rina. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan yang penuh kelegaan. Ia tidak pernah menyangka Yusuf akan memaafkannya dengan begitu mudah. Setelah tangisannya reda, Rina kembali menatap Yusuf. Aku sudah memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku akan tinggalkan semua kemewahan ini. Aku akan mencari pekerjaan dan belajar menghargai hidup yang sederhana, kata Rina. Yusuf mengangguk. Ia bangga dengan keputusan Rina. Aku yakin kamu bisa, katanya dengan nada yang penuh dukungan. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, Rina. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rina mengangguk, ia berdiri, lalu berjalan mendekat ke arah Yusuf. Tanpa kata-kata, ia memeluk Yusuf, pelukan yang tulus dan penuh rasa terima kasih. Yusuf membalas pelukan itu, untuk yang terakhir kalinya. Pelukan itu adalah pelukan perpisahan, sebuah simbol dari penutupan bab lama dalam hidup mereka. Setelah pertemuan itu, Rina dan Yusuf tidak lagi berhubungan. Mereka melanjutkan hidup mereka masing-masing, Rina dengan lembaran barunya, dan Yusuf dengan kerajaan yang ia bangun. Yusuf tidak pernah kembali menjadi seorang tukang cat, tetapi ia tetap menyimpan kuasnya, sebagai pengingat dari mana ia berasal. Ia terus bekerja, tidak lagi untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan untuk kebahagiaannya sendiri. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kedai kopi sederhana, Rina terlihat tersenyum bahagia. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, tidak pula membawa tas mahal. Ia terlihat sederhana, tetapi matanya memancarkan ketenangan. Di sisi lain, Yusuf juga terlihat bahagia. Ia duduk di sebuah kafe, di salah satu apartemen yang ia bangun. Ia tidak lagi mengejar apapun. Ia telah menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan kedamaian yang lahir dari sebuah proses memaafkan. Ia telah mengajarkan Rina bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan oleh hati dan integritas. Kisah mereka berakhir, bukan dengan kembali bersama, melainkan dengan sebuah pesan moral, bahwa memaafkan adalah kunci dari kebahagiaan sejati.